Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita akan memulai pembelajaran IPS untuk kelas 7 dengan sistem daring. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini sebagai pemateri adalah Bu Erni Laila Musfinah. Perkenalkan untuk Ibu guru daripada Mapel IPS pada kelas 7A, B, C, D, E, F adalah Bu Kusna. Kemudian untuk kelas 7GI adalah Bu Erni, dan untuk kelas 7H adalah Bu Nur. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, jadi untuk semester ini, semester 1, kalian akan mempelajari terdiri dari 2 bab. Bab pertama adalah manusia, tempat, dan lingkungan, dan interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Sebenarnya apa toh tujuan kita mempelajari daripada ilmu pengetahuan sosial di sini pada materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang, kemudian pemahaman ruang di Indonesia melalui peta, kemudian potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, kemudian dinamika penduduk Indonesia, kemudian kondisi alam Indonesia, perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, ini tak lain adalah di mana tujuannya adalah setelah melakukan observasi ke ruangan, kalian dapat menjelaskan daripada konsep ruang, interaksi antar ruang itu seperti apa, kemudian faktor-faktor yang mendorongnya adalah apa, kemudian juga dengan melakukan pengamatan, mengidentifikasi peta, kalian dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Kemudian juga kalian bisa menganalisis, mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, persebaran sumber daya alam Indonesia dengan lengkap, juga mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, termasuk di dalamnya ada letak, luas, kondisi geografis Indonesia. Ini berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya secara tepat. Anak-anakku sekalian, anak-anak hebat, di mana potensi besar Indonesia itu meliputi di lautan, kemudian di daratan. Memang karena negara Indonesia adalah negara kepulauan, tentu saja potensi laut adalah potensi yang terbesar. Nah, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang ini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, bentuk interaksi antar ruang ini meliputi mobilitas penduduk. Wilayah A terjadi mobilitas penduduk ke wilayah B, melewati daripada misalnya ada emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan antar wilayah karena bekerja, karena berwisata, dan lain-lain. Karena kalian tahu sendiri bahwa di suatu wilayah ini memiliki kekhasan yang karakteristik yang berbeda, ya. Misalnya seperti di daerah Gunung Kidul, ya, dengan pesisir pantai, ini juga terjadi suatu perbedaan. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi. Komunikasi ini adalah interaksi
melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi, contohnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dengan bermedia sosial, lewat televisi, lewat internet, sedangkan langsungnya adalah bisa berkomunikasi langsung atau bertatap muka. Kemudian yang ketiga itu adalah transportasi. Transportasi di sini adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, pergudangan, ya, sarana prasarana dan lain-lain. Jadi, secara garis besar interaksi ini dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju suatu tempat, migrasi, perjalanan wisata, ya, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi, modal, perdagangan nasional, internasional, perdagangan daerah, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa batas ruang ini dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Dan perbedaan karakteristik ruang tersebut ini menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena pada dasarnya suatu wilayah memiliki keunggulan, wilayah lainnya tidak. Wilayah lainnya memiliki keunggulan yang berbeda. Nah, inilah kemudian ada simbiosis mutualisme antara wilayah satu dengan wilayah lain, ruang satu dengan ruang yang lain, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi itu terjadi timbal balik, ya, antara satu dengan yang lainnya, itu terjadi simbiosis mutualisme. Di dalam interaksi antar ruang ini tentu memiliki syarat-syarat, ya, di mana ini interaksi yang dikatakan interaksi antar ruang. Ini ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah yang pertama, saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Ya. Kalian bisa lihat di diagram, di situ wilayah A surplus sayuran atau kelebihan sayuran, kemudian wilayah B terjadi surplus ikan. Kondisi saling melengkapi terjadi pada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya, kalian bisa lihat wilayah A. Wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kemudian syarat yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kalian bisa perhatikan di dalam diagram bahwa di situ wilayah A surplus sayuran minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Apa yang terjadi? Bahwa kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan ongkos transportasi lebih murah,
para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B menjadi melemah, sedangkan interaksi antara wilayah A dengan wilayah C menjadi menguat dengan ditandai garis putus-putus ini adalah melemah, sedangkan garis penuh ini adalah menunjukkan interaksi yang sangat kuat. Di mana kesempatan antara di sini ini mengesampingkan daripada seseorang itu bisa bersikap irasional. Apa atau irasional? Irasional itu kita tidak memikirkan untung dan rugi, tetapi lebih mengedepankan daripada suatu kepuasan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Transferability, di mana transferability ini adalah meliputi pengangkutan barang atau juga orang. Ini jelas memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang sangat hebat, inilah materi kita hari ini. Tolong dipelajari lagi. Untuk materi berikutnya, ini bisa kalian pelajari, yaitu mengenai peta, komponen peta, kemudian letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta, pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap ingat, tetap jaga kesehatan, tetap bermasker jika keluar rumah, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Anak-anakku sekalian, baiklah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam kami, salam sayang, salam rindu dari Bu Erni, Bu Nur, dan Bu Husna. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.